Pancasila itu bukan cuma lambang negara, tapi jadi pedoman hidup kita, jadi arah langkah, dan jadi jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilainya hidup dalam hal-hal kecil yang kita lakuin tiap hari, mulai dari rumah sampai ke pelosok-pelosok negeri. Dan ini kisahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, perkenalkan saya Herlina Dumukaroma dan saya Arvita Firmaning Cahya. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sudah tumbuh dan hidup dalam setiap detak budaya Indonesia. Ini adalah tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila dan Budaya Lokal. Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai cerminan jati diri bangsa Indonesia. Setiap sila sudah hidup dalam masyarakat adat, seperti cara mereka berdoa, bermusyawarah, bergotong royong, dan menjaga persatuan. Mari kita lihat bagaimana budaya lokal menjadi bukti nyata bahwa Pancasila sudah hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan sudah lama menjadi bagian penting dalam budaya lokal. Di Bali, masyarakat setiap hari mempersembahkan canang sari sebagai ungkapan raja syukur. Di Jawa, tradisi genduri atau selamatan sebagai doa bersama untuk keselamatan. Sementara di Toraja, upacara adat Rabu Solo sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dalam setiap perjalanan. Tradisi-tradisi ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai ketuhanan sejak zaman dahulu. Keberagaman keyakinan di Indonesia sama sekali tidak memisahkan, justru malah makin memperkaya. Kebersamaan antar umat beragama juga menjadi perwujudan nyata dari sila pertama Pancasila. Hal ini membuktikan bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan hanya keyakinan spiritual, tetapi menjadi landasan toleransi dan juga kerukunan. Sila kedua tercermin nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi berbagai budaya di Indonesia. Seperti di Maluku, terdapat ikatan Palegandong, yaitu sebuah persaudaraan antara dua negeri adat tanpa memandang suku maupun agama. Sementara di Papua, terdapat penyambutan tamu yang dilakukan dengan adat penuh penghormatan sebagai simbol persaudaraan. Sementara suku Bugis mengenalkan nilai sipakatau yang berarti memanusiakan satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menjunjung tinggi martabat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab bukan hanya sekedar kata, namun nilai yang mengalir dalam sikap saling menghormati dan membantu sesama. Dari penjuru negeri, kita bisa melihat bagaimana nilai kemanusiaan menjalar, menjunjung tinggi martabat, dan mempersatukan perbedaan dalam persaudaraan sejati. Semangat persatuan sangat terasa dalam budaya Nusantara, seperti tari saman dari Aceh yang hanya dapat dilakukan dengan kekompakan dan kesatuan gerak. Festival-festival budaya seperti Pesta Rakyat, Festival Danau Toba, atau festival adat lainnya yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berkolaborasi, dan menciptakan keberagaman. Sejak dahulu, budaya kita telah menanamkan nilai bahwa perbedaan bukan alasan untuk kita terpecahkan, melainkan kekuatan untuk kita terus bersatu. Persatuan kita adalah kekuatan utama bangsa ini. Setiap perbedaan warna kulit, bahasa, dan budaya menjadi mozaik indah yang menyatu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan bukan hanya slogan, tetapi denyut nadi masyarakat yang hidup berdampingan dalam harmoni. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan hidup kuat dalam sistem musyawarah adat. Seperti di Minangkabau, terdapat musyawarah nagari yang dijalankan untuk mengambil sebuah keputusan yang melibatkan tokoh adat dan masyarakat. Sedangkan suku Dayak memiliki dewan adat yang memutuskan berbagai permasalahan berdasarkan mufakat.
Hal ini membuktikan bahwa tradisi musyawarah telah tertanam sejak lama sebelum sistem pemerintahan modern, menunjukkan nilai demokrasi telah ada menjadi bagian dari budaya bangsa ini. Musyawarah bukan hanya prosedur, tapi cara hidup yang membentuk demokrasi Nusantara. Dalam budaya kita, keputusan diambil bersama-sama melalui dialog dan kebijaksanaan, bukan paksaan, yang memastikan keadilan serta suara semua pihak didengar dan diterima. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima tercermin dalam budaya gotong royong yang melekat pada seluruh penjuru Nusantara. Seperti di Bali, sistem Tuba mengatur pembagian air secara merata bagi semua petani. Di Jawa dan di Sunda, masyarakat bekerja sama untuk membangun rumah, fasilitas umum, hingga panen bersama. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kerjasama, gotong royong, dan saling membantu tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Keadilan sosial adalah cita-cita yang diwujudkan melalui semangat solidaritas dan saling membantu. Setiap warga berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup layak dan sejahtera, sehingga kesejahteraan itu dapat menyebar merata tanpa terkecuali. Pancasila bukan hanya rumusan yang tertulis di dalam buku, tetapi Pancasila hidup dalam budaya, dalam tradisi, dan dalam bagaimana cara masyarakat Indonesia membangun kehidupan bersama. Nah, dengan kita menjaga warisan budaya lokal, bukan berarti kita hanya menjaga warisan leluhur, tetapi kita juga menjaga agar nama Pancasila tetap hidup di tengah generasi muda. Mari rawat keberagaman dan memperkuat persatuan dengan semangat Pancasila. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya sudah tumbuh dan hidup di setiap detak budaya Indonesia. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the tranquil and beautiful village of Bayan, in North Lombok, Indonesia, the fabric of daily life is intricately woven with threads of ancient wisdom passed down from generation to generation. The indigenous Sasak people of Bayan are the guardians of a rich tapestry, where tradition and nature are respected equally. The local wisdom of Bayan is a testament to the community's resilience